kecuali jika mereka telah melakukan sesuatu secara yakin bahwa sesuatu yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. وفي هذا يقول الإمام الباقلاني رحمه الله من أئمة أهل التوحيد يقول لأن أدخل ألف كافر إلى الإسلام بشبهة واحدة أحب إلي من أن أخرج مسلما من دينه بألف شبهة. Jadi Al-Imam Al-Baqillani, seorang ulama tauhid, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanggapi, menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sungguh lebih baik bagiku untuk memasukkan 1000 orang kafir, aku anggap mereka semuanya Islam dengan adanya syubhat wahid. Jadi ada kesamaran satu saja, seakan-akan mereka itu beragama Islam. 1000 orang kafir, lebih baik aku anggap mereka semuanya Muslim daripada aku mengeluarkan satu orang Islam dengan 1000 dugaan bahwa mereka itu keluar dari agama Islam. Jadi lebih baik orang 1000 kafir, ada dugaan mereka satu saja mereka masuk Islam, aku katakan semuanya Muslim. Itu lebih baik daripada aku menghukumi satu orang Islam dia mempunyai 1000 dugaan telah keluar dari agama Islam, aku katakan dia ini keluar dari agama Islam. Itu lebih baik aku katakan 1000 orang kafir masuk Islam semuanya. فأهل السنة والجماعة نشأوا أولا قضية إخراج المسلم من دينه هذا أمر عندهم عظيم جدا. Maka menurut ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, untuk masalah takfir, untuk masalah menghukumi orang itu kafir, itu adalah perkara yang sangat berat. فهي عندكم في مسألة احترام المسلمين وهو أننا مهما قدرنا لا نكفر المسلم أبدا مهما وجدنا له مصالح. Maka termasuk daripada karakter ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka berusaha untuk menjaga lisan agar tidak menghukumi, menjustifikasi orang itu keluar dari agama Islam. لكن كل من خالف أهل السنة والجماعة في العقائد بوجه غير سابق فهذا الذي نصفه بالمبتدع. Maka cukup kita katakan mereka itu sebagai ahli bid'ah. هذا ممكن أن يوصف بأنه هو البدع، أما يخرج من دين الإسلام فلا. Kalau kita katakan seperti itu, akhta ya, engkau salah, engkau mubtadi'ah, cukup seperti itu, dan jangan sekali-kali kita katakan dia keluar dari agama Islam. والغلو في التكفير سواء كان في جانب المتشددين أو في الجانب الآخر هذا غلو غير محمود. Untuk masalah mengeluarkan orang dari agama Islam, baik dari orang sana, tetangga, atau dari kita, baik dari mereka ataupun dari kita, itu adalah perbuatan yang tidak bisa dianggap enteng, ya, tidak bisa diterima. حتى لو كفرهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لا يكفرهم. Kalaupun mereka mengkafirkan kita, maka kita jangan mengkafirkan mereka. فمن ضمن ما ذكرنا اليوم على سبيل المثال عقيدة المجسمة، اختلف العلماء في المجسمة هل يكفرون أو لا يكفرون؟ Seperti Mujassimah yang menganggap Allah itu mempunyai tubuh, ya. Ulama Ahlussunnah berbeda pendapat apakah mereka kafir atau tidak. فمنهم من أطلق القول بكفر المجسمة ومنهم من أطلق القول بعدم كفره. Ada yang berpendapat mutlak mereka kafir, ada yang tidak. ومنهم من فصل في القول فقال إن قال بالتجسيم بلوازمه كفر وإلا لم يكفر. Ada yang berpendapat, ada tafsir, ada perincian. Kalau mereka secara terperinci menganggap Allah itu tubuhnya sama seperti tubuh manusia, itu baru kafir. Kalau tidak, ya tidak. فعلى كل حال المسلم يتنزه عن أن يصف مسلما آخر بالكفر ما أمر. Kesimpulannya, sebisa mungkin kita jangan mengkafirkan sesama Islam. Kemudian tambahan sedikit lagi, itu kalau menyangkut dengan pribadi kita, ya kita bisa sabar. Tapi bagaimana kalau menyangkut dengan kehormatan Rasulullah? Mereka mengkafirkan ibunda Nabi, mengkafirkan ayah dan Nabi. Ini bagaimana kita harus bersikap? Karena ini agama, ini yang agak berat. Nah, kemudian satu lagi di Aceh ini ada sedikit permasalahan pada surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, ya, katakan oleh Muhammad, ya Muhammad itu Allah. Apa
apakah ini tidak merusakkan akidah? Dan ini Gimana? ada orang yang memberi Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad. Dia yang Muhammad, dua ini marja'nya kepada Muhammad. Dia yang Muhammad itu Allah. Huwa itu Muhammad. Ahad. Ini Ahad ini. katakan olehmu hai Muhammad. Huwa dianya Muhammad itu Allah yang ahad. Allah yang satu. Apakah ini tidak menjadi musyrik ataupun keluar daripada Islam? كما ذكرنا في آخر عبارة مهما كفروا لا نكفر. Untuk yang masalah mereka mengkafirkan ayat bunda Nabi, tetap biarkan mereka seperti itu, kita tetap dengan mantapnya kita, masalah kita, metode kita, jangan sampai kita mengkafirkan mereka. نحن لا نتعامل مع ردة الفعل، إنما نتعامل مع الله عز وجل. Kita tidak bereaksi terhadap apa yang mereka berikan kepada kita. Yang kita lakukan adalah muamalah kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. Seperti antara Qabil dan Habil. Kalaupun engkau menyodorkan tangan, memanjangkan tangan untuk membunuhku, aku tidak akan memanjangkan tanganku untuk mengganggu dan membunuhmu. Ini akhafullah, saya khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah kita. سئل بعض مشايخنا فقيل له السؤال جاءه من الدول الاسكندنافية. Sebagian daripada guru-guru kita pernah ditanya, mana? الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك والسويد. Di daerah-daerah Eropa sana, Denmark dan Swiss seterusnya. فقالوا له أن المسلمين الجدد يدخلون الإسلام وهؤلاء المتشددون يأتون إليهم ويقولون تعالوا عندنا، فيقولون نحن نريد عند هؤلاء، فيقولون نحن نرى أن هؤلاء كفار وهم يرون أننا أهل بدعة، فأفضل لك إذا تريد الجنة تعال عندنا، لأننا حتى ولو كنا أهل بدعة هم يعتقدون أننا في النهاية سندخل الجنة، لكن نحن نعتقد أنهم سيدخلون النار، فأفضل لك تكون عندنا. Jadi ada orang sana yang mau masuk Islam. Ketika mereka datang ke orang mutasyadid, orang-orang kelompok yang garis keras ya. Mereka mengatakan, ketika diajak untuk masuk Islam, mereka mengatakan, oh saya mau ikut yang sana, yang kayak kita ini. Jangan, mereka itu sesat, mereka itu salah, mereka itu di neraka. Kalau mereka mengatakan kami adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini walaupun gimana masih di dalam surga. Mendingan ikut kami, salah-salahnya kami, sesalah-salah kami, masih kami masuk surga. Tapi mereka salah masuk. فقال وهم بذلك أخذوا كثير من المسلمين الجدد إلى عندهم لأن المسلم إنما أسلم لكي يقي نفسه من النار. Maka inilah yang membuat mereka bingung, karena kita ini mereka pengen masuk Islam supaya terhindar dari neraka. فقال لهم شيخنا وماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نكفرهم كما كفرونا، حتى إذا دخل المسلم الجديد يعتقد أن هؤلاء يمكن يكونوا مسلمين ممكن يكونوا كفار، هؤلاء ممكن يكونوا مسلمين ممكن يكونوا كفار، فلا يأخذون المسلمين علينا الحدود. Ada yang bertanya kepada Buku tadi bagaimana sikap kita yang garis lembut ini, yang garis keras. Mereka menuduhkan kita di neraka, maka banyak daripada orang yang di luar Islam pengen masuk Islam. Mendengar hal itu bingung mereka kan, pengen masuk Islam supaya dilindungi di neraka. Ini orang neraka semua kayak kita nih, yang bingung. Maka dijawab, apakah kita harus mengkafirkan mereka? Kita juga mengkafirkan garis keras supaya adil. Ketika ada orang di luar Islam datang kepada mereka atau datang kepada kita sama-sama, mereka juga neraka, kita juga neraka sama-sama. Apakah seperti itu? فقال شيخنا لا تفعلوا ذلك. Jangan lakukan itu. قوموا في مقام البيان والدعوة إلى الله عز وجل، ومن جاء فمرحبا به وسهلا، ومن ذهب فلا حجة لنا عنه. Maka cukuplah kita berdakwah, menjelaskan semampu kita untuk urusan diterima oleh mereka atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال